Pemkab Sidoarjo larang SMP sederajat dan sekolah di bawahnya kegiatan keluar kota. Waspada angin kencang, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Pengecer tanpa nomor izin berusaha tak bisa dapat LPG 3 kg. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Malang. Saudara, 8 korban kecelakaan bus milik Pusdik Brimob di Tol Pandaan Kabupaten Pasuruan masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Jumlah ini bertambah setelah adanya penambahan korban yang dirujuk dari Rumah Sakit Lawang Medica. Melalui pesan singkat, Bidang Humas Rumah Sakit Saiful Anwar RSSA Malang menyampaikan ada 8 korban laka maut bus Brimob di Tol Pandaan Pasuruan mendapatkan perawatan. Mereka adalah 5 korban laki-laki dan 3 perempuan. Salah satu korban perempuan dewasa masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU dan 7 korban lain di ruang perawatan biasa. Korban kecelakaan bus ini rata-rata mengalami luka-luka memar dampak benturan. Sedangkan 2 korban lainnya telah menjalani operasi patah tulang. Saudara, kecelakaan bus milik Pusdik Brimob yang ditumpangi puluhan murid SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo mengalami kecelakaan tunggal di eksit tol Purwodadi Pasuruan Sabtu 1 Februari lalu. 2 korban tewas dan puluhan luka-luka. Sejumlah korban yang kondisinya membaik sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Berikut kami hadirkan jumlah dan nama-nama korban kecelakaan yang kami peroleh dari Satlantas Polres Pasuruan. Pemkab Sidoarjo melalui PLT Bupati Subandi melarang sekolah melakukan kegiatan keluar kota atau outing class untuk murid setingkat SMP dan sekolah di bawahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan sebenarnya sudah ada aturan perizinan bagi setiap SMA maupun SMK yang akan melakukan perjalanan keluar daerah. PLT Bupati Sidoarjo Subandi usai mengunjungi rumah duka almarhumah Nafiri Arimbi Maharani, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo, mengatakan Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran bagi setiap sekolah mulai tingkat SMP dan sederajat hingga sekolah di bawahnya. Mereka tidak boleh menyelenggarakan perjalanan keluar kota atau outing class dengan alasan apapun. Musibah ini kan tidak bisa kita tentukan ya, cuma kita harus bisa menjaga jangan sampai dengan kondisi cuaca yang tidak mungkin seperti ini masih ada kegiatan-kegiatan terutama anak-anak kita yang kegiatan di luar daerah. Kalau ada mau kegiatan sementara lebih baik di daerahnya masing-masing, ya, masing-masing, terutama untuk menjaga kondisional yang ada. Cara kita seperti itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung P mengatakan pihaknya sebenarnya telah mengeluarkan aturan bagi setiap sekolah SMA maupun SMK di seluruh Jawa Timur terkait izin perjalanan keluar kota atau outing class. Nah, ini saya sudah menginstruksikan, maka setiap ada kegiatan yang di luar dari kegiatan sekolah, saya minta harus ada izin dari Dinas Pendidikan. Dan itu berjenjang. Jadi dari sekolah, kalau itu memang siswa atau kelas akan melaksanakan kegiatan, harus izin ke sekolahnya harus memberi penyampaian kepada cabang dinas, terus cabang dinas harus menyampaikan ke Dinas Pendidikan. Aris Agung P dan PLT Bupati Sidoarjo Subandi sama-sama mengunjungi rumah duka Noviri Arimbi Maharani, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo, yang menjadi salah satu korban kecelakaan maut bus Brimob di Tol Purwodadi KM 72200 Kabupaten Pasuruan, Sabtu 1 Februari lalu. Jack Robi, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca kecelakaan bus Brimob yang memuat rombongan murid SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo di jalur tol Pandaan Malang. Dalam olah TKP ini, polisi menggunakan sistem Traffic Accident Analysis. Olah TKP yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Pasuruan ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang telah dikumpulkan. Polisi menggunakan sistem Traffic Accident Analysis atau TAA guna menghasilkan visual animasi untuk merekam kronologi kejadian, termasuk kecepatan bus Brimob sebelum menghantam besi penunjuk arah tol Pandaan Malang, tepatnya di eksit tol Purwodadi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya bekas pengereman di sekitar lokasi kejadian. Diduga kuat kecelakaan terjadi karena kelalaian sopir. Sebenarnya Satlantas Polres Pasuruan telah melakukan olah TKP awal dan meminta keterangan saksi. Pengembangan penyelidikan terhambat karena tewasnya saksi kunci, yakni sopir bus Muhammad Khairul Arufi. Saat ini gabungan dari Dirlantas Polda Jatim, Intiang Polda Jatim, di Jasa Raja Polda Jatim dan tim di Laka Jatim sedang melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di KM 72200 wilayah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang nantinya hasil ini akan tahu penyebab terjadinya laka-laka. Seperti diinformasikan Kompas TV, sebuah bus milik Pusdik Brimob berpenumpang rombongan guru dan murid SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo menabrak pembatas jalan tol Purwodadi Pasuruan Sabtu 1 Februari lalu. 2 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. Kecelakaan maut dialami bus milik Pusdik Brimob yang ditumpangi rombongan murid SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo. Terjadi di tol Purwodadi Pasuruan hingga menewaskan 2 korban jiwa. Salah satu korban tewas adalah pengemudi bus. Bus berpenumpang 31 siswa dan 2 guru SMA Negeri 1 Porong Sidoarjo ini melaju tak terkendali dalam kecepatan tinggi dan baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan tol. Sementara 8 korban lain yang mengalami luka-luka dirawat di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Puluhan penumpang lain yang selamat pulang ke rumah masing-masing. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Karangploso Malang memprediksi terjadi angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang melakukan kegiatan di luar ruangan maupun di laut lebih diimbau meningkatkan kewaspadaan karena banyak pohon tumbang hingga gelombang laut setinggi 3 meter. Hasil pengamatan BMKG Karangploso Malang diprediksi terjadi angin kencang beberapa hari hingga 5 Februari mendatang. Angin kencang di wilayah Pulau Jawa ini merupakan imbas pusaran siklonik di selatan Pulau Jawa hingga menyebabkan terjadinya angin kencang. Dari pengamatan BMKG Malang, angin kencang ini bertiup dari barat ke timur. Selain angin kencang, kondisi cuaca juga akan disertai hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kecepatan angin pada saat ini bisa mencapai 30 km per jam. Laju angin ini bisa lebih cepat saat berada di lautan. Karena itulah angin kencang ini juga berdampak pada tingginya gelombang di laut hingga mencapai 3 meter. Nah ini penyebabnya kalau bisa dilihat di gambar sini itu adalah adanya pusaran siklonik atau angin yang berpusar di selatan Pulau Jawa, di perairan selatan Pulau Jawa. Nah ini perkiraannya bisa sampai tanggal 4 atau 5 di bulan Februari gitu. Sebenarnya kalau menurut press release dari BMKG Pusat itu nggak hanya di Jawa aja, tapi beberapa pulau yang dilewatin angin dari baratan ini, dia juga mengalami potensi terjadi angin cepat. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana yang diakibatkan angin kencang seperti pohon tumbang yang bisa terjadi. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. PSSI proses naturalisasi untuk Timnas Putri. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah telah mewajibkan seluruh agen atau pengusaha penyalur LPG bersubsidi memiliki nomor izin berusaha atau NIB per 1 Februari 2025. Hal ini berdampak terhadap pedagang eceran LPG 3 kg yang belum memiliki NIB untuk mendapatkan stok LPG. Penjualan LPG 3 kg melalui pengecer tidak lagi diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Seluruh pengecer diharuskan memiliki nomor izin berusaha atau NIB yang didaftarkan melalui online single submission atau OSS di website Kementerian Investasi Badan Penanaman Modal atau BKPM yang terintegrasi di seluruh kementerian lembaga. Penjual eceran LPG 3 kg yang belum memiliki NIB tidak bisa mendapatkan pasokan dari distributor resmi. Padahal sebelumnya penjual sempat diminta petugas untuk didata KTP-nya untuk menerbitkan NIB. Susah atau gimana Pak? Susah, keliling gimana-mana nggak ada ini. Tapi Bapak udah punya izinnya untuk sebagai agen atau pengusahanya? Ada dulu dimintai KTP, terus surat apa itu loh, perdagangan itu loh. Dulu. Terus sekarang nih mau cari Di agennya nggak ada, kosong. kosong ya Pak? Iya. Udah berapa hari Pak kosong? Udah Sabtu kemarin katanya kosong. Udah sulit ya Pak ya? Iya, sulit. Distributor resmi LPG 3 kg hanya mendistribusikan kepada sejumlah pangkalan maupun pengecer di sekitarnya yang telah memiliki nomor izin berusaha atau NIB. Hal ini sesuai aturan pemerintah agar LPG 3 kg tepat sasaran untuk warga miskin. Distributor LPG 3 kg resmi menyalurkan pasokan LPG ke sejumlah pangkalan maupun pengecer yang terdaftar pada agen distributor resmi yang memiliki NIB. Distributor akan menyalurkan sejumlah LPG 3 kg sesuai aturan dan data para pengguna yang tepat sasaran yakni warga miskin. Selama di bulan Februari ini sekarang tanggal 3 ya Mas. Untuk di bulan Februari ini stok kita itu aman dan kita harapkan untuk stok kita itu tetap stabil Mas. Untuk di agen ini sendiri apakah ada keluhan terkait adanya aturan baru? Mengenai pengecer tersebut, mungkin ada beberapa yang rekan-rekan dari distributor yang bertanya ini harus seperti apa, tapi kembali lagi karena kita di sini adalah barang subsidi, jadi kita mengikuti sesuai himbauan dari pusat. Dari sorotan olahraga diinformasikan pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert melakukan sejumlah kegiatan setelah tiba di Indonesia. Kedatangan Kluivert kali ini untuk memantau para pemain yang bermain di Liga 1.
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert terpantau sudah berada di Jakarta pada Sabtu malam. Usai tiba di bandara, Kluivert langsung memasuki sebuah mobil. Selain Kluivert, Denny Lanzat dan Alex Pastoor juga memposting saat kedatangan mereka di Jakarta. Kedatangan Patrick Kluivert bersama asisten pelatihnya, Denny Lanzat, Pastoor dan Vandenberg, merupakan langkah lanjutan dari sebagai persiapan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, kedatangan Kluivert kembali ke Indonesia di awal Februari untuk memantau pemain lokal yang merumput di Liga 1. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung. Patrick Kluivert kini memiliki waktu kurang dari 2 bulan untuk mempersiapkan timnas jelang laga lawan Australia 20 Maret mendatang. Usai bertemu pemain abroad yang merumput di Eropa, kini Kluivert dan tim akan menjelajah Nusantara, memantau talenta lokal di Liga 1 untuk memperkuat skuad Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Proses naturalisasi pemain untuk Timnas Putri terus dilakukan PSSI dengan mendatangkan seorang kiper muda. Bahkan calon pemain naturalisasi asal Belanda ini sudah datang ke pemusatan latihan Timnas Putri di Surabaya. Saat ini proses naturalisasi pemain yang memiliki darah Kediri dan Lumajang ini tengah dikebut PSSI. Iris Drow menjadi calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia Putri. Pemain berposisi penjaga gawang ini bahkan sudah datang ke pemusatan latihan Timnas Putri di Surabaya. Pemain asal klub Sparta Rotterdam Vrouwen Belanda ini masih berusia 19 tahun, sehingga memiliki jenjang karir yang masih panjang. Namun pemain yang memiliki leluhur dari Kediri dan Lumajang, Jawa Timur belum bisa menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Menurut Exco PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, proses pengurusan dokumen yang menjadi syarat naturalisasi masih dikebut oleh PSSI. Hadirnya kiper bertinggi 179 cm ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia Putri ke depannya. Ada beberapa yang kita lagi target. Salah satunya yang teman-teman tadi lihat ini Iris Drow dari Sparta Rotterdam. Posisinya kiper. Dan kebetulan kita sudah trial di sini, coach-coachingnya happy dan kita bisa lanjutkan ke proses yang selanjutnya. Kalau mau ditanya akarnya dari mana, ini buyutnya dari Kediri, oma opanya dari Lumajang. Nah, berikutnya yang nanti kita trial lagi ada posisi striker. Ya, sambil kita lihat perkembangannya, ada beberapa nama lagi yang sedang kita sorot tapi memang belum bisa kita publikasikan dulu. Iris Drow diharapkan sudah bisa dimainkan saat Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Women Championship 2025 bulan Juni nanti. Nikmatnya mantau rendang, kue perpaduan 2 negara akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Sejumlah mahasiswa asing asal India dan Nepal yang berkuliah di Universitas Ciputra UC Surabaya tertarik pada gamelan. Meski sempat mengalami kesulitan dalam menyamakan beat atau kecepatan nada, mereka tetap antusias memainkan gamelan. Di bawah bimbingan seorang dosen kesenian, sejumlah mahasiswa UC asal India dan Nepal antusias belajar gamelan. Selain mengenal detail sejumlah alat musik tradisional, mereka juga praktik memainkan sejumlah jenis gamelan. Beberapa mahasiswa mancanegara ini belum lancar memainkan gamelan, namun mereka tetap antusias dan pantang menyerah. Tak semua mahasiswa mengalami kesulitan, salah satunya Nadira yang sebelumnya bisa memainkan alat musik tradisional khas India. Berbekal ketelatenan, mereka akhirnya bisa memainkan gamelan mengiringi lagu Gundul Gundul Pacul.
It feels authentic because even in our tour, I have heard the music when I was touring Indonesia with them and with Mr. Brahm and touring Indonesia. So at the restaurants, I actually heard this instrument is what I am recognizing now, and now that I'm playing it, I'm able to relate to it. Jadi seperti yang Netra katakan, sudah pernah belajar musik tradisional di India, kemudian beatnya atau ritmenya itu simpel dan mudah untuk dipelajari, kemudian lagunya juga otentik, jadi lebih gampang untuk dipelajari. Selain itu, selama touring atau jalan-jalan di Indonesia, sering mendengarkan lagu-lagu yang mirip seperti ini pada saat di restoran. Ceritanya yang pertama, karena tidak semuanya pemain musik, jadi ya beatnya susah, apalagi kalau gamelan kan multi rhythm ya, jadi on beatnya itu sulit. Kedua, cara permainannya, karena kan demung, model untuk dipukul dan direm, didem. Nah itu sulit buat mereka. Ketiga, karena sebenarnya karena ini sebenarnya ada koneksi dengan India, tetapi mereka di sana bukan memainkan musik tradisi juga. Jadi di sini seperti refresh tentang musik gamelan. Sebuah restoran di Surabaya menyajikan kue mantau rendang yang merupakan kue perpaduan kuliner Tiongkok yang digabungkan dengan daging rendang khas Indonesia. Kue mirip bakpao dengan tekstur cukup kenyal ini, dagingnya lembut dan rasa bumbunya nendang. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjanti Kusuma, sampai jumpa. Bagaimana rasanya jika roti kukus khas Cina atau yang biasa disebut mantau dipadukan dengan rendang masakan Padang? Ya, mungkin bagi kita masih asing. Tapi kue mantau yang satu ini berbeda dengan kue mantau pada umumnya. Pasalnya, kue olahan dari juru masak di restoran sebuah hotel di Jalan Bintoro, Surabaya ini diberi isian daging rendang yang ternyata sangat lezat dan enak. Mantau atau biasa disebut roti sepan dikenal sebagai camilan khas warga Tionghoa. Kue ini biasanya dijadikan sajian saat tahun baru Imlek. Memiliki bentuk seperti bakpao, isiannya bisa berupa apapun, seperti daging sapi, ayam, kepiting, pindang, bahkan rendang. Restoran ini memilih rendang sebagai isian karena rendang merupakan kuliner terenak di dunia. Menu ini semakin sempurna jika disajikan dengan XO saus, daun selada, dan keju mozzarella. Karena kita punya dua mantau sebenarnya, kita cuma kasih yang lokal karena Grand Table mengangkat lokal makanan kita bikin ke internasional yang lebih beda. Makanya kita fusionkan, yang mantau biasanya beef kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia. Jadi ada yang beda. Kalau sini ada yang ciri khasnya. Cara makan mantau seperti makan sandwich. Lauknya dimasukkan ke dalam roti yang sudah diiris dua bagian. Rasanya lebih mirip bakpao dan tekstur kuenya kenyal. Dagingnya lembut dengan bumbu khas daging rendang dari Padang. Jadi mantau rendang yang kita coba hari ini tuh makanan khas Chinese tapi ada fusion dengan Indonesia. Rasanya sih enak banget, unik karena ada kombinasi antara bumbu khas rempah Indonesia tapi juga dikombinasi sama bumbu khas Chinese. Untuk tekstur dagingnya gimana, Mbak? Untuk tekstur dagingnya tuh lembut, dagingnya juga gampang untuk digigit itu empuk banget, lembut. Tertarik mencicipi kue ini? Anda bisa datang ke restoran sebuah hotel di Jalan Bintoro, Surabaya yang disajikan khusus untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.